Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia Rahma dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi dengan NIM 23622010038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengamatan mengenai pengaruh kecerdasan buatan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Latar belakang. Di era teknologi 4.0, penggunaan kecerdasan buatan atau AI semakin marak dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Teknologi AI tidak hanya dimanfaatkan di sektor industri, tetapi juga mulai merambah ke dunia pendidikan. Namun, kemudahan yang ditawarkan teknologi ini seringkali membuat manusia terlena dan bergantung pada teknologi. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh penggunaan AI terhadap tingkat pemahaman mahasiswa di Indonesia. Identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu kemudahan fitur AI yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, AI berpengaruh terhadap perubahan nilai akademik dari mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa lebih menaruh minat terhadap AI daripada textbook atau sumber internet. Keempat, kurangnya pengaturan penggunaan AI sehingga penerapannya yang tidak terarah. 5. Terdapat potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat mempengaruhi akademik mahasiswa. Pendahuluan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar dan mengambil keputusan. Di era revolusi industri 4.0, AI semakin banyak diterapkan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, AI dapat mempermudah pembelajaran melalui sistem yang personal, efisien, dan adaptif. Namun, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan, seperti potensi ketergantungan teknologi dan kesenjangan akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan AI terhadap pengetahuan dan pemahaman mahasiswa di Indonesia, guna mengoptimalkan manfaat teknologi dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis AI. Kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan memiliki berbagai macam jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sebagai sumber bacaan seperti ChatGPT dan Gemini. Yang kedua, sebagai referensi yang lebih akurat seperti Perplexity, karena Perplexity memberikan daftar pustaka mengenai referensi yang mereka berikan kepada usernya. Yang ketiga, melakukan parafrase seperti Quillbot. Yang keempat, memberikan ilustrasi seperti Canva AI dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama 7 hari, mulai dari Selasa 26 November hingga Selasa 3 Desember 2024, didapatkan hasilnya yaitu sekitar 49 responden. Penelitian ini mentargetkan mahasiswa aktif yang berada di berbagai jurusan di Indonesia dan didapatkan hasil sebagai berikut. Mahasiswa yang berada di tingkat jenjang semester 3 dan 4 ada 53,1%, mahasiswa di semester 5-6 ada di 6,1%, mahasiswa semester 7-8 ada 36,7%, dan yang terakhir mahasiswa semester 1-2 ada 4,1%. Lalu mereka berada di berbagai macam fakultas. Dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada sekitar 79,2%, lalu Fakultas Ekonomi Manajemen ada 4,2%, Fakultas Hukum 2,1%, Fakultas Matematika dan IPA 4,2%, Fakultas Teknik 2,1%, Fakultas Psikologi 4,2%, Fisip 2,1%, Ilmu Kesehatan 2,1%. Latar belakang penggunaan AI. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang kerap menggunakan AI dalam pendidikannya. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengetahui tentang AI atau Artificial Intelligence? Dan didapatkan hasil sekitar 93,8% mahasiswa atau responden mengatakan ya, dan 6,3% mengatakan mungkin.
Lalu kedua, seberapa sering Anda menggunakan layanan berbasis AI seperti asisten virtual, aplikasi pembelajaran, atau alat otomatisasi tugas? Maka didapatkan hasil responden yang menjawab sering ada 47,9%, kadang-kadang ada 33,3%, sangat sering ada 14,6%, dan terakhir jarang ada 4,2%. Selanjutnya, layanan AI apa saja yang sering Anda gunakan? Dan didapatkan hasil bahwa ChatGPT, Gemini, dan Perplexity menduduki peringkat pertama sebagai layanan yang sering mereka gunakan. Mulai dari semester 1 hingga semester 8 menggunakan aplikasi ini. Lalu yang kedua ada Grammarly yang juga digunakan oleh semua kalangan, dan yang paling sedikit digunakan itu ada Claude AI karena mungkin memang tidak sepopuler layanan sebelumnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa Mendeley itu digunakan oleh mayoritas mahasiswa dengan tingkat pendidikan semester 78. Hal ini bisa dikatakan masuk akal karena Mendeley ini bertujuan untuk menginput daftar pustaka otomatis ke dalam skripsi mereka. Lalu ada juga yang paling sering digunakan di semester 3, 4, dan 7, 8 yaitu Turnitin, karena sekitar 10 responden dari semester 7, 8 dan 7 responden dari semester 3, 4 menggunakan Turnitin. Hal ini bisa dikatakan masuk akal karena Turnitin digunakan untuk melihat apakah laporan mereka itu memiliki tingkat plagiarisasi yang tinggi atau tidak, seperti itu. Peran AI terhadap tugas mahasiswa. Pertanyaan pertama yaitu, apakah AI membantu tugas atau pembelajaran Anda? Dan didapatkan hasil bahwa 89,6% responden menjawab ya. Lalu 8,3% responden menjawab mungkin, dan sisanya yaitu 2,1% menjawab tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa AI sangat membantu tugas atau pembelajaran mereka. Dan pertanyaan kedua, dalam mata kuliah atau aktivitas tertentu, apakah AI memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran Anda? Dan didapatkan bahwa 72,9% responden menjawab ya, 25% menjawab mungkin, dan sisanya 2,1% menjawab tidak. Hal ini bisa disimpulkan bahwa AI juga memiliki pengaruh positif terhadap proses pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, apa tujuan utama Anda menggunakan AI? Dan dijawab bahwa sekitar 60,4% menjawab sebagai referensi materi, 33,3% menjawab membantu mengerjakan tugas, dan sisanya ada yang menjawab sebagai contoh menemukan suatu jawaban. Kalau kepepet biasanya seperti mepet deadline atau sebagai hiburan. Peran AI dalam tugas mahasiswa. Pertanyaan pertama, dalam aspek apa Anda merasa AI paling membantu dalam kegiatan akademik? Dan didapatkan hasil bahwa penyelesaian tugas atau esai menempati urutan pertama, dengan mahasiswa yang paling banyak menggunakan adalah semester 3-4 dan semester 7-8, karena sekitar 13 responden dan 11 responden mengatakan bahwa mereka menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas atau esai. Lalu ada juga yang menjawab membuat catatan atau ringkasan. Dan yang paling sedikit digunakan adalah sebagai penelitian dan analisis data. Lalu, pengaruh AI pada pemahaman mahasiswa. Pertanyaan pertama,
Apakah Anda menggunakan AI untuk mengedit atau presentasi dan didapatkan hasil bahwa sekitar 58,3% responden menjawab ya dan 41,7% lainnya menjawab tidak. Hal ini membuktikan bahwa AI juga ikut serta dalam membantu mahasiswa untuk mengedit atau presentasi penggunaan PPT. Lalu, pertanyaan selanjutnya, manakah yang paling Anda gunakan dalam pembelajaran? Dan didapatkan hasil bahwa 42 responden menggunakan AI daripada YouTube atau buku pembelajaran dalam pembelajaran mereka. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan AI dapat menggantikan peran dosen atau guru? Dan didapatkan hasil bahwa 77,8% mahasiswa atau responden menyatakan tidak. Dan yang menjawab mungkin ada 18,4% dan ya ada 4,1%. Hal ini membuktikan bahwa AI juga dapat menggantikan peran dosen atau guru dalam proses pembelajaran mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah AI pernah memberikan informasi yang tidak akurat? Dan didapatkan hasil paling banyak yaitu sebesar 75,5% untuk jawaban kadang-kadang dan sekitar 22,4% menjawab sering serta 2% lainnya menjawab jarang. Hal ini membuktikan bahwa AI juga pernah memberikan informasi yang tidak akurat terhadap pertanyaan yang mereka lontarkan kepada AI. Pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki kekhawatiran terhadap dampak dari penggunaan AI terhadap privasi Anda? Dan didapatkan hasil sekitar 61,2% responden menyatakan iya dan 24,5% responden menjawab mungkin dan 14,3% lainnya menjawab tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak responden yang melek terhadap privasi yang akan tersebar terhadap penggunaan AI dan sekitar 14,3% lainnya tidak mengetahui bahwa mereka memiliki dampak penggunaan AI terhadap privasi mereka. Kritik saran terhadap penggunaan AI. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah penggunaan AI pada mahasiswa harus diatur lebih ketat? Dan didapatkan hasil bahwa 67,3% responden menjawab ya, dan 32,7% lainnya menjawab tidak. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak responden yang tidak setuju bahwa AI harus diatur lebih ketat karena dengan kemudahannya saat ini. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai statement yang mengatakan bahwa AI menghambat kreativitas dan membuat penggunanya menjadi malas? Dan didapatkan hasil bahwa responden menjawab sangat setuju ada 16,7%, setuju ada 45,8%, dan tidak setuju ada 37,5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa AI juga sangat menghambat kreativitas dan membuat penggunanya menjadi malas. Tetapi masih banyak juga yang tidak setuju karena bisa saja mereka berpikir bahwa AI tidak ada hubungannya dengan penghambatan kreativitas dan membuat penggunanya menjadi malas. Lalu, pertanyaan terakhir mengenai rekomendasi. Seberapa yakin Anda akan merekomendasikan penggunaan AI terhadap rekan atau kerabat Anda? Dan dapatkan hasil bahwa banyak responden, sekitar 23 responden yang memberikan bintang 4 terhadap penggunaan AI dan memberikan bintang 3 pada penggunaan AI dan bahkan yang memberikan bintang 5 hanya 5 responden. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun AI sangat berperan dalam pembelajaran mereka, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki dalam penggunaan AI. Kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari pengamatan ini, AI merupakan alat yang memiliki pisau bermata dua. Bila mana dilakukan untuk hal yang positif, dapat memberikan banyak manfaat. Tetapi, bila mana dipakai negatif, tentu akan memberikan dampak yang sangat negatif pula. Terlebih, dengan belum adanya regulasi yang tepat untuk penggunaannya. Maka dari itu, sebaiknya gunakan AI secukupnya, sehingga kita tidak terlena terhadap kemudahannya. Demikian presentasi mengenai hasil laporan pengamatan terhadap penggunaan AI pada proses pembelajaran mahasiswa. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari semua pihak yang terlibat terhadap penelitian ini, sehingga penelitian ini mampu terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.